menyalahkan timnas Indonesia yang ingin pindah ke EAFF. Netizen Indonesia pasang badan. Malaysia meledek timnas Indonesia yang berencana pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Sebuah akun Instagram bernama @gerard_southcourt melemparkan ledekan di salah satu kolom komentar unggahan akun Instagram EAFF. Saya orang Inggris, saya ingin tertawa mendengar Indonesia ingin gabung EAFF. Bahkan mereka belum juara Piala AFF. Tulis akun @gerard_southcourt. Selintas akun tersebut mirip dengan nama pelatih timnas Inggris Gareth Southgate. Namun jika dilihat dari following atau akun yang diikuti, akun @gerard_southcourt berasal dari Malaysia. Karena itu pecinta sepak bola tanah air langsung pasang badan. Mereka menyerang balik akun tersebut. Iya, saya tahu Indonesia belum juara Piala AFF. Namun Indonesia sering dicurangi di AFF. Kalau kita pindah ke EAFF, ada masalah? Tulis dari akun @alfrinaldo_dion. Ketika orang Malaysia menyamar sebagai orang lain untuk merendahkan negara lain, begitu murahkah harga diri Anda? Sambung dari akun @fahribaik. Sekarang menarik untuk menanti langkah apa ke depannya yang akan diambil oleh PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia ini sedang menimbang-nimbang untung dan rugi meninggalkan AFF. Jika hengkang ke EAFF, memang ada plus minus yang bakal didapat timnas Indonesia. Untungnya adalah timnas Indonesia berkesempatan untuk rutin bersua Jepang, Korea Selatan, dan Cina jika sanggup lolos ke final round EAFF Football Championship. Namun kerugiannya adalah timnas Indonesia kelompok umur tidak bisa merasakan atmosfer turnamen jika hengkang ke EAFF. Hal itu karena di EAFF tidak ada turnamen untuk kelompok umur. Terbukti sejumlah anggota EAFF menumpang dengan mengikuti turnamen kelompok umur milik AFF. Sebut saja timnas Jepang U16 dan U19, timnas Cina U16 dan U19, serta timnas Korea Selatan U19. Respon berkelas Kai Boham setelah tahu dirinya dicoret Sintayong. Timnas Indonesia U19 tengah mencari pemain keturunan yang berkualitas untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi pemain dengan usia di bawah 19 tahun itu diharapkan mampu menambah kekuatan timnas U19 saat berlaga di Piala Dunia U20 yang akan dilangsungkan di Indonesia pada tahun 2023. Ada 3 nama pemain keturunan yang sudah datang ke Indonesia, bahkan mereka ikut latihan dalam pemusatan latihan timnas sebelum Piala AFF U19 kemarin. Mereka adalah Jim Krop, Kai Boham, dan Mark Cristobal. Namun 3 pemain tersebut tampaknya tidak akan lanjut untuk proses naturalisasi agar bisa bela timnas Indonesia. Pasalnya, Sintayong dikatakan tidak puas dengan penampilan 3 pemain itu. Mereka dianggap kurang layak untuk bersaing di Piala Dunia U20 2023 nanti. Seperti dilansir dari pssi.org, Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan jika 3 pemain itu dianggap STY belum layak bela timnas. Mendengar kabar tersebut, Kai Boham pun memberikan respon yang berkelas. Dia terlihat sangat menghormati keputusan dari Coach Sintayong dan juga PSSI tersebut. Dia pun kemudian berbalik memuji kepribadian Sintayong. Dia mengatakan jika Coach Sin adalah pelatih yang sangat bagus. Sintayong sering berbicara kepada pemain apa yang dia inginkan dan apa yang dia harapkan dari pemain. Kai Boham pun sangat menaruh respek ke pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kai pun juga masih menaruh harapan tinggi untuk bisa membela timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia pada tahun depan. Dia pun akan berusaha untuk kembali mencuri perhatian Sintayong. 4 negara di Asia yang kemungkinan ikut mendukung langkah timnas Indonesia untuk keluar dari AFF. 4 negara di Asia yang kemungkinan ikut mendukung langkah timnas Indonesia untuk keluar dari AFF dan bergabung ke EAFF menarik untuk dikulik. Sebab timnas Indonesia sendiri sejauh ini didukung penuh keluar dari AFF oleh para pecinta sepak bola tanah air. Perpindahan ini ternyata bisa mendapatkan dukungan oleh beberapa negara lain di Asia. Berikut adalah 4 negara di Asia yang kemungkinan ikut mendukung langkah timnas Indonesia untuk keluar dari AFF dan bergabung ke EAFF. Yang pertama adalah Jepang. Saat ini peringkat terkuat sepak bola Asia Timur diduduki oleh Jepang. Mereka menempati posisi ke-24. Jika Indonesia bergabung dengan EAFF,
hubungan sepak bola Indonesia dan Jepang perlahan semakin terjalin kuat. Kedua adalah Cina. Perpindahan timnas Indonesia dari AFF ke EAFF tentunya bisa turut didukung oleh Cina. Apalagi jabatan Presiden EAFF dipegang oleh Du Shaochai dari Cina. Dengan masuknya Indonesia ke EAFF dipercaya akan meningkatkan animo sepak bola Asia Timur. Lalu ada Korea Selatan. Tak hanya Cina, Korea Selatan juga bisa mendukung perpindahan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia sendiri berasal dari Korea Selatan, yakni Sintayong. Hubungan sepak bola Indonesia dan Korea Selatan semakin terjalin dengan baik, terlebih lagi dengan adanya Asnawi Mangku Alam pada Ansan Greeners. Yang terakhir adalah Vietnam. Vietnam juga bisa mendukung pindahnya Indonesia dari AFF. Apalagi setelah mendengar kritikan Indonesia yang tidak digubris sama sekali oleh pihak AFF. Di tengah perseteruan tersebut, Vietnam malah menyarankan Australia untuk menggantikan Indonesia masuk ke Piala AFF Senior.